Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi'anasilal arham wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati guru kita sekaligus ketua DKM Masjid Jami' Al-Barkah, Bapak Amiruddin Jamaluddin, maka Allahu bituli hayati, dan juga saya hormati kepada ketua Majelis Taklim Remaja Majelis Taklim Karisma Pak Ustaz Ade Muhammad Ali Ustaz Raja, Bapak Ustaz Durhat, dan kepada para jamaah sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Dengan memanjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pembacaan tahlil tahmid tadi, yang insya Allah setelah kita sama-sama bacakan, semoga ini menjadikan wasilah untuk mendapatkan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan memanjatkan sholawat dan salam yang mudah-mudahan sholawat dan salam kita dilimpahcurahkan kepada paduka alam Nabi Yana wa Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan juga para sahabatnya dan juga sekalian para pengikutnya hatta yaumil qiyamah. Adik-adikku sekalian, para remaja, baik remaja putra maupun remaja putri yang hadir dalam kesempatan ini, sekilas dan sedikit yang kita bahas pada setiap pengajian mingguan ini berkaitan dengan akhlak. Kemarin sudah kita sama-sama membahas bagaimana tentang cara memilih di dalam persahabatan. Di antaranya kemarin juga sudah kita baca bersama-sama, la tashabil kaslana fi halati kam solihin bifasidin akhara yafsuduh. Janganlah kalian semua berteman yang mempunyai watak teman tersebut wataknya pemalas, baik dalam segi tingkah lakunya, dalam segi apapun. Kalau ada rekan dan sahabat yang pemalas, la tashab, jangan kau jadikan sahabat. Nah, oleh karena kita jangan sampai dijadikan oleh rekan dan sahabat kita tidak ada yang menemani, oleh karenanya introspeksi buat diri kita, janganlah kita pernah menjadi seorang anak yang pemalas. Kenapa? Kam solihin, tidak sedikit orang yang soleh dan tidak sedikit anak yang cerdas, tidak sedikit anak yang baik perilakunya dengan sebab bersahabat dengan orang pemalas, bifasadin akhar yafsudu. Tidak sedikit anak yang tadinya cerdas, karena diakibatkan bergaul dan berteman dengan yang pemalas, cerdasnya hilang. Anak yang soleh dengan adanya bergaul dan berteman dengan sahabat yang pemalas, yang tadinya soleh jadi salah. Banyak kam solihin bifasadin, tidak sedikit yang awalnya anak tersebut soleh bisa rusak dan hancur karena disebabkan akibat pergaulan. Nah, oleh karena itu disabdakan juga dalam syair ulama, adwal balid ilal jalid syari'atun, menularnya
penyakit pemalas itu sangatlah cepat. Kal jamri yudau fir rimad, bagaikan bara api yang sedang menyala, apabila dimasukkan ke dalam debu cepat mati. Debu tanah, ada sebuah bara api yang sedang menyala, apabila ditimpa oleh debu itu seketika secara otomatis akan padam, menularnya cepat. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, anak-anak remaja semua, insya Allah dengan berkatnya kita hadir di majelis taklim ini, dengan berkatnya guru-guru kita, semoga kita semua tergolongan orang-orang yang bukan pemalas, sehingga banyak teman-teman kita yang mau menemani kita karena kita tidak tergolongkan pemalas. Nah, sedangkan terutama di sini kenapa diciptakannya, dibentuknya pengajian remaja putri, remaja putra. Nah, di sini kita lanjutkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah, bahwasanya setiap bayi yuladu yang dilahirkan itu ala fitrah, itu tergantung fitrahnya, terutama fitrahnya itu fitratil Islam, fitrahnya itu Islam. Jadi bayi yang baru saja lahir bagaikan sebuah kertas yang putih, tergantung yang menulis di atas kertas tersebut. Jadi ini mudah-mudahan kalian semua anak muda masih dalam keadaan kertas putih. Amin ya robbal alamin. Jadi guru-guru kita, Bapak Ustadz Jamil Yudin Jamaluddin, Bapak Ustadz Ade Muhammad Ali, dalam menyampaikannya enak. Nulisnya mau ditulis tinta apapun bebas. Jadi anak yang baru lahir ini termasuk kita, anak-anak muda, karena kalian ini adalah subhanu yaum rijalul ghad, pemuda masa kini adalah penerus di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu fitrah kita, ini anak-anak muda kita harus dibentuk terutama di dalam masalah akhlak. Bagaimana sih yang dinamakan akhlak itu? Kita identik. Kalau yang namanya akhlak itu pasti bicaranya sopan santun. Sementara akhlak di dalam ta'limul muta'alim dikatakan banyak. Berani termasuk akhlak, penakut termasuk akhlak, kuat termasuk akhlak, lemah termasuk akhlak. Nah, ini akhlak-akhlak inilah dikala akhlak kita yang tidak baik mari kita rubah. Nah, mudah-mudahan kita tergolongkan bayi-bayi yang baru dilahirkan, seakan-akan di diri kita ini bagaikan kertas putih. Amin ya robbal. Karena sesuai dengan hadis Rasul, ini hadis sahih, kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam, bahwasanya bayi yang baru saja dilahirkan itu dalam keadaan fitratil Islam, fitrahnya Islam, bersih. Oleh karena bersih belum ada apa-apa, illa anna abawahu, kecuali kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya, yang menjadikan yuhawidani, mau dijadikan Yahudi kah, wa yunasirani, mau dijadikan Nasrani kah, wa yumajjisani, atau mau dijadikan Majusi. Itu berarti tergantung kedua orang tuh. Pun demikian, anak-anak yang di majelis taklim mau diarahkan kemana, ini tergantung guru, ustadz, asatid yang mendidik dan mengarahkannya. Kemana mau diarahkan kalian ini? Kalian masih dalam keadaan fitrah, masih dalam keadaan bersih putih. Ditulis dengan tinta merah, maka kalian akan menjadi merah. Ditulis dengan tinta hijau, hijau, tinta hitam, hitam. Mau dijadikan Majusi, mau dijadikan Yahudi, mau dijadikan Nasrani,
tergantung yang mendidik kepada kalian. Nah, oleh karena itu, adik-adikku sekalian, mudah-mudahan al-hadis ini adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kelak di kemudian hari, karena ente pun semakin dewasa, nanti apabila sudah berumah tangga, mempunyai keturunan, hati-hati keturunan kalian itu dalam keadaan suci bagaikan kertas putih. Jadi tergantung kita yang mendidik. Nah, dengan adanya pengajian taklim remaja ini, kenapa kalian ini diwajibkan belajar di masa muda? Kelak di kemudian hari kalau sudah berumah tangga, kita sudah punya bekal. Kenapa? Nanti aja Ustaz belajarnya banyak. Ada peribahasa ulama, mautul ilmi bipahjaiha, mati dan dibunuhnya ilmu apabila sudah terjepit dua paha, terutama kejepit paha perawan. Mati ilmu ente, ngaji males, nuntut ilmu males. Makanya selagi masih ada kesempatan, yuk kita menuntut ilmu buat bekal kita di masa yang akan datang, terutama di dalam rumah tangga kalian nanti. Enak untuk mendidik keturunan kita, insya Allah. Ini kita yang mengarahkan. Jadi hidup ini, adik-adikku sekalian, tergantung kebiasaan yang memberikan pendidikan. Contoh kecil, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan bersih. Sampai-sampai jangankan lagi akhlak, makanan aja makanan. Andai kata dulu kita begitu baru lahir, orang tua kita setiap hari ngasihnya rumput bukan nasi. Wahyu masih kecil, setiap makan dikasih rumput, setiap makan dikasih dedaunan. Pasti semakin dewasa nggak bakalan dia lihat doyan nasi, karena dibiasakan makan makanan dan daun-daunan. Pun demikian, pendidikan Islam yang kita dapat hari ini, insya Allah ini menjadikan goresan yang murni di atas kertas putih, goresan yang dapat membawa manfaat buat anak keturunan kita. Amin ya robbal. Mudah-mudahan ya adik-adikku sekalian, la tashabal kaslan, janganlah kita bersahabat dengan orang-orang yang pemalas. Ini adalah hadis. Bahkan dari teman yang tidak sejalan dengan kita, lalu kita berusaha untuk bersahabat dengan orang-orang yang soleh, insya Allah kita punya jalan untuk menuju surga naim. Amin ya robbal. Mudah-mudahan ya adik-adikku sekalian, ini masih seputar persahabatan. Sudah beberapa Selasa kita membahas tentang persahabatan. Kenapa? Karena hancurnya moral dan akhlak kita ini dikarenakan pergaulan, artinya persahabatan. Makanya dalam persahabatan ini kita milih dan memilah mana sahabat yang harus kita jadikan teman, sehingga carilah sahabat yang dapat mendidik dan membina akhlak kita. Carilah teman yang dapat membawa kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Nah, mudah-mudahan adik-adikku sekalian, sekilas yang dapat kita baca pada malam ini, insya Allah dapat menjadikan introspeksi buat kita semua, sehingga dapat merubah daripada akhlak-akhlak kita, sehingga dapat merubah daripada pergaulan-pergaulan kita yang sekira-kira dapat menghancurkan akhlak kita. Mari kita jauhin, dan mudah-mudahan kita dijadikan remaja-remaja yang beriman, sehingga tergolongkan remaja yang gemar bersolawat dan remaja yang gemar menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan. Nanti insya Allah akan disambung nasihat dari guru kita Bapak Amil Judin Jamaluddin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati sekalian. Sekali lagi atas nama pribadi saya ucapkan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.